Halo semua, balik lagi dengan gue Tian di Sumur Gadget. Oke, sekarang waktunya kita unboxing lagi. Nah, jadi di depan gue udah ada Infinix GT 30 Pro. Ini gue ikutan flash sale kemarin dan ini gue beli yang warna blade white. Kenapa gue pilih yang warna ini? Karena menurut gue ini adalah warna yang paling elegan. Ya udah, nggak usah lama lagi. Sekarang kita pindah aja ke kamera yang di atas. Oke, jadi ini dia untuk Infinix GT 30 Pro. Sekarang kita lihat dulu di bagian box-boxnya, fitur-fiturnya apa aja. Ini gue beli yang varian 512 GB, RAM-nya itu di 12 GB. Dan untuk yang gue beli ini tuh yang warnanya blade white. Ini gue sengaja pilih yang warna putih karena menurut gue ini warna bagus banget. Sebenarnya gue sih semalam pengennya check out tuh yang versi basicnya aja ya, yang di 256 GB. Tapi sayangnya aja dia tuh cuma tersedia yang warnanya itu abu-abu. Jadi nggak ada yang warna putih. Warna putih cuma tersedia untuk yang varian 512 GB. Nah, sedangkan untuk yang warna hitam itu yang di atasnya lagi. Oke, sekarang kita lihat dulu di bagian spesifikasinya. Ini dia ada yang namanya GT Trigger. Ini fitur dari GT 30 Pro. Jadi ini bakal ngebantu banget kalau misalnya kalian mau main game FPS. Lalu di bawahnya ini layarnya gue suka banget nih, karena dia udah pakai layar di 1,5K resolusinya. Jadi lebih tinggi dari Full HD+. Harusnya layar tuh jadi lebih tajam dan enak dipandang di mata. Lalu dia udah pakai 144 Hz refresh rate-nya, mulus banget harusnya. Dan dia udah ada yang namanya eye care. Eye care tuh sertifikat low blue light ini. Jadi harusnya kalau misalnya kalian natap layarnya lama-lama, ini mata kalian tuh nggak gampang capek. Selanjutnya udah ada Infinix AI. Ini seperti biasa yang gue suka dari handphone Infinix tuh, handphone 2 jutaan mereka aja tuh udah ada Infinix AI dan ini lengkap banget. Lalu di sini untuk SoC-nya dia udah pakai MediaTek Dimensity 8350 Ultimate. Ini kencang banget, harusnya skor Antutunya tuh bisa sampai di 1,5 juta. Selanjutnya di sini ada mechanical light waves. Jadi ini tuh ada lampu-lampunya di bagian back covernya. Yaudah, sekarang kita unboxing aja. Oke, ini dia handphonenya. Sebentar, kita dulu aksesorisnya. Jadi kita dapat kotak smartphone. Terus ini ada buku petunjuk seperti biasa. Ini untuk casingnya silikon case gitu dan wah ini keren sih. Ini kalian bisa nempelin waras chargingnya juga, jadi harus nempel di bagian casing di sini. Dan ini gue suka sih polanya nih, keren. Patternnya nih bagus. Seriusan ini bagus. Nah, di bagian sini tuh ada GT Trigger, ini jadinya bolong gitu. Oke sih, untuk silicone case ini bagus menurut gue. Sini charger 45 watt, kabel USB Type-C ke Type-A. Nah, sekarang kita buka aja untuk smartphone-nya. Seriusan ini bagus banget loh. Ini warna putih, blade white. Kita ketek dulu bagian sininya. Ini bagian back covernya ini halus banget. Ini seriusan ini halus banget dan gue rasa buat kalian orang yang lebih suka tampilan handphone gaming yang simple, ini kalian bisa ambil yang warna putih karena emang ini cakep banget. Terus di bagian kameranya di sini tuh ada ring warna apa nih, warna merah ya, warna merah gini. Dan yang gue suka modul kameranya ini simple sih, beneran deh. Ini handphone gaming yang paling keren yang pernah gue lihat sih. Terus kalian bisa lihat di sini deh. Ini tuh ada kayak pattern-patternnya gitu dan ini keren banget seriusan. Dan ini nanti dia akan nyala ya, bisa nyala gitu. Wah cakep sih ini seriusan deh. Ini warna putih cakep banget. Oke, ini bezelnya ngotak ya. Framenya dari polikarbonat dan ini solid banget kok. Jadi kalian nggak perlu khawatir. Di bagian bawahnya ada SIM ejector, USB Type-C, speaker. Di sini ada GT Trigger. Bagian kanan dan kirinya ini. Lalu di sini ada tombol power dan di sini ada tombol volumenya. Di bagian atas ada infrared dan speaker. Oke, sekarang kita nyalain aja. Oh ya, gue lupa, gue mau pasang untuk casingnya dulu. Soft case-nya. Wah, jadi kayak gini, jadi kayak lebih ke abu-abu, jadi lebih kalem warnanya. Untuk kualitas soft case ini udah bagus sih menurut gue. Jadi sebenarnya kalau misalnya kalian nggak mau beli casing tambahan pun juga nggak masalah. Oke, jadi ini adalah tampilan awal kalau misalnya kalian udah selesai setting-setting di Infinix GT 30 Pro. Kalian bisa lihat di sini wallpapernya, ini adalah karakter yang ada di MLBB. Dan di sini juga udah gue install beberapa aplikasi juga nih.
aplikasi benchmark dan juga gaming. Nanti akan gue kasih lihat ke kalian untuk hasil tesnya. Nggak terlalu banyak sih, cuman seenggaknya kalian bisa lihat gambaran betapa buasnya handphone yang satu ini. Oke, kita mulai dulu dari bagian layarnya. Ini dia punya layar berukuran di 6,78 inch dan resolusinya itu di 1,5K, alias ini tuh lebih tinggi dibanding Full HD+. Harusnya kalau misalnya kalian lihat gambar-gambar kayak gini, ini tuh gambarnya jadi kelihatan crispy banget dan menurut gue ini enak banget dipandang di mata. Untuk refresh rate, dia punya refresh rate di 144 Hz ya, jadi ini udah smooth banget. Dan biasanya kalau misalnya gue ngerasain tuh handphone yang punya refresh rate tinggi tapi OS-nya itu nggak mendukung, kadang suka nge-lag itu di animasi perpindahan aplikasinya. Tapi di XOS ini menurut gue udah smooth banget dan gue sama sekali nggak berasa ada lag pun pakai handphone ini seharian buka tutup aplikasi. Jadi ini untuk OS menurut gue udah bagus banget. Untuk panelnya dia pakai panel AMOLED dan kalau misalnya kalian lihat di sini warnanya ini tuh dia tuh bisa support sampai 1 miliar warna. Jadi ini udah luas banget jangkauan warnanya. Dan dari segi proteksi sendiri dia udah pakai Corning Gorilla Glass 7i. Jadi ini harusnya udah kuat banget. Nah, yang gue suka di handphone yang satu ini adalah dia tuh framenya ini tuh framenya tuh bener-bener flat dan nggak ada roundednya sama sekali di bagian sisi-sisinya sebelah sini. Dan ini yang ngebuat main game tuh jadi lebih nyaman. Gue rasa sebenarnya kalau misalkan handphone di range harga segini tuh kayaknya udah mending pakai layar yang flat aja deh. Karena menurut gue dari segi kita cari tempered glass itu gampang dan dari segi durability-nya juga ini pastinya lebih kuat dibandingkan pakai layar yang curve atau melengkung gitu di setiap sisinya. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian prosesornya. Ini pakai software ini aja. Dia udah pakai SoC dari MediaTek Dimensity 8350 Ultimate dan ini tuh dia tuh punya core di 8 core ya. Untuk RAM-nya sendiri sih ini gua RAM-nya yang di 12 GB udah pakai LPDDR5 atau 5X. Jadi ini menurut gua udah kenceng banget. Dari segi storage juga dia udah pakai UFS 4.0. Jadi untuk transfer data ini juga udah kenceng banget. Untuk baterai di 5500 mAh ya untuk kita yang varian Indonesia. Jadinya ini udah gede banget. Dan untuk fitur-fitur baterainya di sini udah lengkap banget. Kita dikasih fitur reverse wireless charging, jadi kalian bisa ngecas handphone kalian yang udah support wireless charging atau mungkin kalian ngecas TWS. Dan ada fitur wireless charging juga dan dia bisa sampai di 30 watt kalau misalnya kalian pakai wireless charging bawaan dari Infinix. Selanjutnya di sini ada bypass charging. Ini ya seperti biasalah fitur-fitur yang udah ada di handphone kebanyakan Infinix. Pasti ada bypass charging, ini bakal kepake banget nih kalau misalnya kalian mau main game lama-lama biar baterai kalian tuh tetap awet. Untuk speaker di sini pakai dua stereo speaker di bagian atas dan juga bawah. Dia udah di-tune sama JBL dan kalau misalnya kalian mau setting untuk kualitas speakernya bisa banget kan, tinggal masuk ke bagian setting terus kalian pilih sound and vibration, lalu kalian tinggal scroll ke bawah aja. Nah, di sini ada yang namanya DTS sound. Nah, saran gue kalau misalnya kalian mau ngerasa suara speakernya itu bassnya lebih nendang lagi, kalian bisa pakai aja pilih salah satu yang ada di presetnya di sini, lalu kalian bisa pilih yang namanya Use Music Sound. Dan di bagian bass vokal treble-nya ini kalian bisa aktifin dan kalian cobain deh. Pasti suara speaker di handphone kalian tuh jadi lebih bagus lagi. Di sini juga kita dikasih pengaturan untuk equalizer ya. Kalian bebas atur sesuka kalian. Nah, selanjutnya di bagian vibration motor juga di sini vibration motornya bener-bener enak. Ini tuh kerasa feel-nya tuh bener-bener flagship dan nggak ada komplain sama sekali. Jadinya buat kalian yang belum pernah nih ngerasain feel vibration motor di handphone flagship, kalian bisa cobain deh handphone satu ini karena ini udah benar-benar feelnya tuh haptic feedback kelas flagship. Ini udah jadi standarnya Infinix sih di handphone harga 2-3 jutaan. Makanya gue bilang ini gokil banget. Nah, selanjutnya di bagian AI seperti biasa di sini untuk handphone Infinix udah dikasih AI yang banyak banget. Dia ada Volak Voice, ini voice assistant dan dia itu berbasis DeepSeek. Ini tuh sebenarnya udah gue jelasin, ada satu video terpisah gue udah sempet bikinin kemarin tentang AI yang ada di handphone Infinix. Yaitu kemarin tuh gue sempet bikinin di Infinix Note 50 Pro. Jadi kalian bisa tonton aja. Di situ gue jelasin satu-satu fungsi dari AI-nya ini tuh apa aja. Nah, selanjutnya di bagian sini ada special function. Ini juga banyak nih fitur-fiturnya. Ada dynamic bar, voting windows, dan lain-lain kalian bisa cobain aja satu-satu. Nah, yang baru di Infinix GT 30 Pro ada yang namanya GT Trigger. Nah, dia itu fungsinya di bagian sini ya. Kalian bisa lihat. Ini tuh untuk tombol L1 dan S1 dan ini tuh sebenarnya bukan tombol fisik ya. Jadi ada sensor gitu di bagian sini dan kalian bisa main game FPS
pakai GT Trigger yang satu ini. Jadi nanti akan ada sensasi geter-geternya kayak gitu. Menurut gua karena haptiknya enak, jadi berasa kita tuh kayak neken tombol gitu loh. Dan di sini untuk fungsi GT Trigger juga nggak cuman untuk bisa main game aja, tapi kalian bisa juga untuk kayak misalkan take foto, take video, atau mungkin kalian bisa ubah fungsinya kayak yang lain. Kayak misalkan kalian double press, di sini ada pilihannya buka kamera, misalkan gue udah aktifin. Kalau misalkan buka kamera tinggal klik kayak gini aja, tuh udah tuh langsung ke buka kamera. Selanjutnya ada yang namanya mechanical light waves. Nah ini menarik nih karena di bagian belakangnya di sini ini tuh bisa nyala-nyala tuh kayak gitu. Wih keren banget ya. Ini karena gue ambil warna putih, jadi untuk warna di bagian LED-nya itu memang warna putih doang. Kalau misalnya kalian mau yang RGB, kalian bisa ambil yang varian warna hitam, itu dia warnanya jadi RGB. Tapi kalau misalnya kalian emang nggak suka warna RGB gitu kayak gua, kalian bisa ambil yang varian warna black white aja, karena emang ini varian yang menurut gua warnanya paling cakep buat gue pribadi ya, karena emang ini elegan banget, simple, clean, dan ya enak aja sih dilihatnya. Apalagi kalau misalnya kita lihat di bagian modul kameranya, ini itu emang bener-bener bentuknya nggak macem-macem, cuman kotak aja, simple kayak gini. Jadi kalau misalnya kita dari jauh, ini sebenarnya handphone tampilannya nggak gaming-gaming amat gitu kalau misalnya kalian pilih yang warna putih. Nah untuk fitur mechanical light wave-nya ini tuh sebenarnya nggak cuman ada di gaming aja ya, dia bakal nyala. Tapi kalau misalnya kalian lagi ada notifikasi, kalian lagi record video, kalian lagi nelfon, lagi dengerin musik, ini dia juga bakal ikutan nyala. Kalian bisa setting-setting. Jadi ini menurut gue keren banget. Oke, selanjutnya di bagian IP rating dia juga punya IP64. Jadi harusnya ini aman kalau misalnya kalian mau pakai hujan-hujanan, gerimis-gerimisan, itu masih aman. Oke, sekarang kita masuk ke bagian kameranya. Ini dia cuma pakai dual setup kamera ya, dan menurut gue ini desainnya paling minimalis, simple, nggak aneh-aneh. Terus nggak ada lensa makro juga, jadi nggak ada gimmick-gimmickan. Cuma ada lensa utama dan lensa ultra wide. Untuk lensa utamanya dia itu punya resolusi di 108 megapiksel di f1.9, sedangkan untuk lensa ultra wide-nya dia itu punya resolusi di 8 megapiksel f2.2. Kedua lensanya ini belum ada OIS-nya ya, tapi udah ada IIS-nya. Jadi ini via software aja, tapi menurut gue untuk hasilnya udah bagus banget. Dan selanjutnya untuk kamera selfie-nya dia itu punya resolusi di 13 megapiksel f2.2. Oke, sekarang kita masuk ke bagian aplikasi fotonya ada apa aja. Nah, di sini ada AI Cam dan ini untuk foto ya, mode fotonya. Di sini ada pilihan resolusinya, ada 108 megapiksel. Kalian bisa aktifin kalau misalnya kalian butuh ketajaman yang benar-benar tajam fotonya. Lalu di bagian sebelah kiri ada video. Nah, video ini resolusinya dia tuh bisa sampai di 4K 60 fps. Tuh, kalian bisa lihat. Benar-benar bisa sampai 4K di 60 fps. Dan di sini untuk fitur stabilisasinya masih bisa kita aktifin di resolusi paling tinggi. Nah, selanjutnya di bagian kamera ultrawide, di sini juga untuk resolusi maksimalnya tuh di 2K 30 fps dan stabilisasinya masih bisa kita onin. Lalu untuk kamera selfie, nah di sini kamera selfie-nya maksimalnya tuh di 4K 30 fps, stabilisasinya juga masih bisa kita onin. Dan di sebelah kiri sini untuk fitur-fitur ya. Di sini ada mode-mode untuk vlog, kalian bisa pakai untuk preset-presetnya. Terus bagian sebelah sini ada portrait mode. Terus bagian sebelah kanannya ada super night, ini buat night mode. Lalu di bagian more-nya di sini juga udah lumayan cukup banyak ya fitur-fiturnya. Ada makro, panorama, sky shot, ada dokumen untuk scan. Ada Pro, ini Pro Foto ya. Jadi kalian bisa atur untuk EV-nya, shutter speed, ISO, white balance, autofocus, dan lain-lain. Lalu juga di bagian sini ada dual video. Kalian bisa record kamera depan dan juga kamera belakang. Ini bagus. Jarang-jarang handphone seharga 3-4 jutaan kayak gini ada fitur yang satu ini. Udah paling itu aja, dan sekarang kita move ke bagian hasil foto dan juga videonya. Let's go. Oke, ini jadi contoh perekaman kamera depannya Infinix GT30 Pro. Ini gue pakai resolusi di 4K 30 fps. Gokil sih, handphone semurah ini tapi bisa ngasih kualitas video yang udah 4K 30 fps. Dan yang paling penting ini stabilisasinya jalan. Tuh, saturasi juga lumayan oke sih menurut gue.
kalian bisa lihat di warna daunnya ini tuh lumayan oke ya, bagus ya. Terus ini gue lagi kondisi mendung-mendung, langitnya dynamic range-nya juga lumayan bagus. Oke, ini jadi perekaman di Infinix GT 30 Pro dan resolusinya tuh di 4K 60 fps. Dia bisa di 4K 60 fps dan kalian lihat ya stabilisasinya jalan. Ini menurut gue bagus sih. Ini gue pakai jalan kamera ultra wide. Tuh, kerennya kalau misalkan kita pakai kamera, ini tuh LED nyala di bagian belakang. Tapi kalau misalkan kalian pilih yang warnanya putih kayak gini, ini asli sih, cakep sih. Kalau misalkan kalian nggak suka RGB, kalian bisa cobain beli yang warna putih sih. Atau yang warna abu-abu tuh juga dia nggak ada RGB-nya. Jadi untuk LED-nya itu warnanya cuma putih. Oke, sekarang kita masuk ke pengujian gamingnya. Ini gue mainin total tuh ada 4 game ya. Yang pertama Racing Master. Untuk Racing Master ini settingannya gue mentokin ke paling kanan ya di 60 fps. Dan tadi gue udah mainin dan ini adalah hasil tesnya. Ini maksimal fps itu gue tuh bisa dapat di 61 fps. Terus temperaturnya maksimal di 40 derajat Celcius dan sayangnya aja sih untuk frame rate-nya ini masih naik turun. Mungkin ini antara masih belum maksimal banget di handphone satu ini atau emang butuh cooler tambahan. Lanjut game yang kedua yaitu Garena Delta Force. Nah, ini game FPS ya dan ini tuh bisa kalian pakai untuk fitur barunya yaitu yang namanya GT Trigger. Ini enak banget nih kalau misalnya kalian main game FPS model kayak gini. Ini gue udah mainin gamenya beberapa menit dan ini adalah hasil tesnya. Untuk maksimal FPS itu di 61 fps, maksimal temperaturnya tuh di 36 derajat. Dan kalian bisa lihat untuk grafiknya ini udah stabil banget di 60 fps. Lanjut yang ketiga, ini game yang paling berat yaitu Genshin Impact. Ini gue mainin di settingan highest ya, 60 fps dan untuk hasil FPS-nya ini menurut gue cukup stabil ya pas lagi main game. Dan untuk hasil tesnya ini kalian bisa lihat untuk maksimal FPS-nya gue bisa dapat di 60 fps dengan suhu maksimal itu di 43 derajat. Dan kalian bisa lihat untuk grafiknya ini udah cukup stabil kalau misalnya kalian main game Genshin Impact di settingan tertinggi. Terakhir, Mobile Legends. Ini udah pasti game maksimal banget ya di handphone yang satu ini. Ini game yang enteng banget, ringan banget. Untuk settingannya udah kebuka yang paling tertinggi yaitu di Ultra. Ini gue mainin game yang satu ini dan untuk maksimal FPS gue bisa dapat di 121 fps dengan average itu di 118,5 fps. Untuk suhunya juga cuma di 39 derajat aja dan grafiknya ini bener-bener rata banget. Ini stabil banget di 120 fps. Ya, game Mobile Legends ini udah pasti enteng banget sih. Oke, palingan segitu aja untuk unboxing dan quick reviewnya. Semoga kalian makin ngiler dengan handphone yang satu ini karena emang ini handphone value for money banget untuk kalian yang suka gaming dengan range harga 3-4 jutaan. Nah, nanti kedepannya gue akan bikinin satu video khusus untuk gaming test di handphone yang satu ini. Jadi buat kalian yang mau request, kalian bisa tulis aja di kolom komentar. Nanti gue akan masukin ke listnya. Oke, gue Tian dari Sumur Gadget. Pamit.